Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syargawi Yusuf akan menyampaikan materi tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia terdapat 6 aspek. Pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Yang kedua, gerakan non-blok atau non-aligned movement. Yang ketiga, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. 4. ASEAN. 5. Organisasi Konferensi Islam. 6. Deklarasi Juanda. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada beberapa dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, Afrika Utara. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan Perang Dingin. Munculnya ketegangan dunia akibat dari adanya persaingan antara blok Barat dan blok Timur sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Pada akhir PD2, sebagian besar baru memperoleh kemerdekaannya. Adanya persaingan kedua blok tersebut membuat negara-negara Asia Afrika khawatir bahwa wilayah mereka akan dijadikan arena persaingan dan perebutan pengaruh yang bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kekhawatiran mereka menjadi kenyataan dengan munculnya beberapa konflik di kawasan Asia seperti Perang Vietnam dan Perang Korea. Dalam dua konflik tersebut, pihak-pihak internal yang bersengketa atau berkonflik mendapatkan dukungan dari masing-masing blok. Korea Utara dan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari blok Timur atau Uni Soviet, sedangkan pihak lawannya, Korea Selatan dan Vietnam Selatan, mendapat dukungan dari blok Barat atau Amerika Serikat. Dalam persaingan antara kedua blok tersebut, keduanya memang tidak pernah berhadapan secara langsung dalam perang terbuka. Melihat fenomena seperti itu, beberapa pemimpin negara Asia Afrika yang baru merdeka seperti Indonesia, India, Burma, Sri Lanka, dan Pakistan berinisiatif untuk membuat pertemuan yang akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan di dunia yang krusial pada saat itu. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintah 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation. Karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat.
dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI, Ali Sastro Amijoyo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasar-Sila. Dasar-Sila Bandung. Terdapat 10 hal. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar dan tujuan-tujuan, serta asas-asas kemanusiaan yang bermuatan dalam PBB. 2. Menghormati kedaulatan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil. Tidak melakukan campur tangan dalam sosial dalam negara lain. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integrasi teritorial dan kemerdekaan negara lain. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Kita lanjut pada aspek yang kedua, yaitu gerakan non-blok atau non-allied movement. Gerakan non-blok atau GNB atau non-allied movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di era 1950-an, negara-negara dunia terpolarisasi dalam dua blok, yaitu blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Pada saat itu terjadi pertarungan yang sangat kuat antara blok barat dan blok timur. Era ini dikenal sebagai era Perang Dingin atau Cold War, yang berlangsung sejak berakhirnya PD2 hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Pertarungan antara blok barat dan blok timur merupakan upaya memperluas sphere of interest and sphere of influence dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia. Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara blok barat dan blok timur yang dimulai dari pecahnya Perang Vietnam, Perang Korea, dan puncaknya krisis Teluk Babi di Kuba yang hampir saja memicu Perang Dunia III, mendorong para pemimpin negara-negara dunia ketiga untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu. Aspek yang ketiga, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh bangsa Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup dalam mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke luar negeri. Sampai tahun 2014, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke-23. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez dan dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 25 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut
yang berkepentingan dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi mengancam perdamaian dunia hingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam tersebut sebagai pasukan Garuda 4 yang berkekuatan 290 pasukan. Bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973 untuk kemudian diganti dengan pasukan Garuda 5 dan kemudian pasukan Garuda 7 pada tahun 1975. Pasukan Garuda 7 ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Viet Cong, Vietnam Utara yang komunis. Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirinya Indonesia Peace Security Center atau IPSC atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia pada tahun 2012 yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia atau Standby Force. 4. ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasa perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok, dilaksanakan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni ada Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratman Singapura, Narciso Ramos Filipina, dan tuan rumah Tanat Koman Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat dengan ASEAN. Menurut deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah 1. Mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. 5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. 7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. B. Pembentukan komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri dari 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. 2. Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC. 3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community ASCC. Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan 2 pilar lainnya. Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya 3 rencana atau aksi Plan of Action POA untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan pembentukan komunitas ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga rencana aksi komunitas ASEAN dalam Vientiane Action Program atau VAP sebagai landasan program jangka pendek menengah untuk periode 2004 sampai 2010. 5. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969
pada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat muslim. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 57 negara anggota serta jumlah negara pengamat. Antara lain Bosnia, Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Pada konferensi tingkat menteri atau KTM 3 OKI bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antara negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian antara negara anggota dan negara-negara lain. 6. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Baru pada abad ke-20 melalui Territorial Zone in Maritime Crime Ordinance 1939 atau Statesblad 1939 nomor 422 yang biasa disingkat dengan Ordonansi 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.